Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini, mahasiswa RPL tahun 2024, Universitas Anak Bangsa, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melakukan review jurnal untuk tugas pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor dan zoonotik. Di sini jurnal yang saya ambil tentang jenis lalat penghisap darah sebagai vektor potensial sura pada kuda di Aceh Tengah. Berikut jenis jurnal yang telah saya ambil. Selanjutnya kita akan ke rangkuman review jurnal yang saya ambil tadi terkait jenis lalat penghisap darah sebagai vektor potensial sura pada kuda di Aceh Tengah. Selanjutnya kita akan membahas review terkait jurnal yang berjudul Jenis Lalat Penghisap Darah sebagai Vektor Potensial Sura pada Kuda di Aceh Tengah. Di sini judulnya Jenis Lalat Penghisap Darah sebagai Vektor Potensial Sura pada Kuda di Aceh Tengah. Dari halaman 133 sampai 141. Tahun terbitnya yaitu 2019. Penulis Rahmiah Fahrimal Y. Hasan M. Latar belakang dari jurnal ini, parasit adalah organisme yang hidup bergantung pada organisme lain. Parasit terdiri dari ekstroparasit dan endoparasit. Ekstroparasit merupakan parasit yang hidupnya pada permukaan tubuh bagian luar atau bagian dalam yang berhubungan langsung dengan dunia luar dari hospes seperti kulit, rongga, telinga, hidung, bulu, ekor, dan mata. Ini menurut Suwandi 2001. Kemudian jenis ektoparasit yang biasanya hidup pada tubuh hewan antara lain seperti lalat, kutu, nyamuk, caplak, dan tungau. Kemudian lalat merupakan salah satu ordo Diptera. Ini menurut Hadi dan Sofiana tahun 2000. Kemudian lalat mempunyai sepasang bentuk membran. Lalat merupakan jenis ekstroparasit yang dapat mengganggu kenyamanan hidup ternak. Jadi ada dua jenis lalat yang dapat mempengaruhi kenyamanan ternak, yaitu jenis lalat penghisap dan lalat bukan penghisap darah. Jadi jenis lalat penghisap darah itu berfungsi sebagai vektor biologis seperti lalat tabanus, Haematopota, Charisops, Stomyxi, dan Haematobia. Sedangkan lalat bukan penghisap darah yaitu Musca dan Hydrotai. Lalat juga memiliki kemampuan mentransmisi beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Nah, trypanosomiasis atau penyakit sura yang disebabkan oleh parasit darah Trypanosoma evans merupakan penyakit yang cukup penting pada ternak. Penyakit ini bersifat kronis bahkan tanpa gejala klinis. Nah, informasi mengenai lalat penghisap darah sebagai vektor potensial T. avansi di Aceh Tengah di berbagai tempat pemeliharaan kuda itu masih sangat terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi salah satu dasar dilakukan penelitian tentang keberagaman lalat sebagai vektor potensial T. evansi pada kuda di daerah Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis lalat penghisap darah pada kuda sebagai vektor potensial T. evansi di Aceh Tengah. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai keberagaman lalat penghisap darah sebagai vektor potensial T. evansi di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dapat memilih strategi pengendalian yang tepat dan efisien dalam menekan investasi lalat dan dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.
Nah, berdasarkan hasil penangkap lalat di 4 kecamatan, yaitu Bebesen, Lutawar, Bintang, dan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, itu ditemukan 2 jenis lalat penghisap darah, yaitu Stomoxy calcitrans dan Haematobia irritans. Dan lalat bukan penghisap darah, yaitu Musca domestica. Berikut morfologi lalat masing-masing lalat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lalat Stomoxy calcitrans merupakan lalat penghisap darah pada kuda yang mendominasi di Kabupaten Pegasing di Kabupaten Aceh Tengah. Pegasing yang paling banyak ditemukan yaitu Stomoxy calcitrans bila dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Hal ini dikarenakan suhu di daerah Kecamatan Pegasing itu lebih rendah dan kelembaban lebih tinggi dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya. Selain itu, cuaca kering dan panas telah dikaitkan dengan berkurangnya populasi Stomacis calcitrans dan akibatnya aktivitas lalat ini kurang dalam menghisap darah ternak. Jadi Stomacis calcitrans merupakan lalat kandang karena banyak ditemukan di kandang. Akan tetapi untuk Kecamatan Bebesan dan Bintang, kelimpahan nisbi calcitrans rendah karena kita ketahui bahwa Stomacis calcitrans merupakan lalat kandang yang mudah dijumpai di sekitar kandang. Hal ini dikarenakan sanitasi kandang yang bersih dan kebiasaan peternak yang melakukan pengasapan dengan membakar kayu atau rumput kering di kandang dan juga akibat dari penyemprotan insektisida di sekitar guna untuk menekan investasi lalat yang mengganggu ternak. Stomoxys calcitrans itu berpotensi sebagai faktor potensial T. evansi karena lalat tersebut menghisap darah dan beraktivitas pada siang hari untuk mencari makan. Biasanya, Stomoxys sp itu berpindah dari satu hewan ke hewan lain untuk menghisap darah dengan cara sekali hisap sampai kenyang tanpa diselingi aktivitas lain. Dan lalat itu memerlukan waktu rata-rata 80 detik untuk menghisap darah. Ini menurut Purwaningsih dan Budiarti pada tahun 1986. Kemudian bau khas yang dihasilkan oleh ternak berperan sebagai penarik beberapa jenis Stomoxys sp. Jadi kehadiran Stomoxys sp pada ternak yang merumput akan menyebabkan peningkatan pergerakan kepala, telinga, ekor, dan kulit berdenyut untuk menghindari dan mengusir lalat. Karena gigitan lalat itu sangat menyakitkan sehingga ternak bisa menjadi stres. Kemudian akibatnya aktivitas makan terganggu dan pengurangan bobot berat badan ternak sehingga ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak tersebut. Kemudian lalat Haematobia irritans mampu menghisap darah 0,5 sampai 1,7 mg. Tinggi rendahnya populasi lalat itu dipengaruhi oleh musim, curah hujan, dan kelembaban udara. Sedangkan penyebaran itu dibawa oleh angin. Haematobia irritans itu merupakan jenis lalat yang hidup bergerombolangan dan cenderung memilih inang yang cocok karena lalat ini sudah menemukan inang yang cocok, maka lalat ini tidak akan berpindah inang. Dan jika ternak melakukan pengusiran, seperti hentakan kaki, kemudian kibasan ekor, ini lalat itu akan terbang, kemudian akan kembali lagi ke ternak tersebut. Kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jenis lalat penghisap darah yang terdapat pada kuda di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Stomoxys calcitrans dan Haematobia irritans. Nah, Stomoxys calcitrans itu lebih banyak dibandingkan dengan Haematobia irritans. Baiklah, sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.